Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman, saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga sehat-sehat semua. Semoga lancar-lancar ibadah Ramadan 1441 Hijriah ini. Kita hari ini berbincang lagi menyambung apa yang sudah kita bicarakan pada episode pertama kemarin tentang prolog jejak Nabi. Kenapa kita mesti mengetahui detail-detail kehidupan Nabi? Kenapa kita mesti meniti jejak Rasulullah? Kenapa kita mesti mempelajari sirah nabawiyah? Itu yang kita bicarakan tempo hari. Dan kita sudah hadirkan jawabannya, bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah figur sentral bagi kehidupan manusia, utamanya sekali bagi kehidupan orang yang mengimani kenabiannya, yakni kaum muslimin. Bahwa untuk mengkonfirmasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memang kita harus melalui pintu yang namanya syahadatain. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah benar utusannya. Dan kemudian Nabi ini adalah pembawa risalah yang mengantarkan Quran kepada kita, yang mengajarkan kita kepada ilmu dan hikmah, dan dia langsung mencontohkan dalam peri hidupnya bagaimana mengaplikasikan agama ini di ranah yang nyata. Oleh sebab itu, tidak boleh tidak, kita harus kenal, kita harus tahu, dan kita harus mempelajari lebih lanjut tentang kehidupan Nabi ini. Sebab cinta Allah kepada kita, ridho Allah kepada kita bergantung di sana. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Nabi, "in kuntum tuhibbunallah," kalau kamu wahai umatku mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar cinta, fattabi'uni, maka engkau ikutilah aku ini. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka baru engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuninya segala dosa-dosa engkau. Maka mencintai Nabi, mengikuti Nabi adalah cara kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita berbincang tentang setting di masa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dunia pada masa kelahiran Nabi itu bukan dunia yang netral, bukan dunia tanpa tantangan, bukan dunia yang begitu saja menerima Islam ketika dibawa oleh Nabi. Nah, oleh karena itu kita mesti tahu tuh bagaimana sebenarnya situasi dan kondisi dunia pada saat itu, yakni pada abad ke-6 Masehi. Nah, yang ingin kita bincangkan itu adalah pola keagamaan dan pola kehidupan sosial saja. Nah, saya masuk dulu dari pola keagamaan. Agama-agama yang berkembang pada saat abad ke-6 Masehi itu cukup banyak. Di antaranya ada agama Yahudi. Agama Yahudi sebagai agama Samawi, atau lebih tepatnya dikatakan sisa-sisa agama Samawi pada saat itu. Nah, agama Yahudi ini adalah agama yang dianut oleh Bani Israel. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, punya anak dua, Ishak dan Ismail. Nabi Ishak punya anak lagi namanya Yakub. Yakub inilah yang bergelar sebagai Israel, dan anak keturunannya nanti digelari sebagai Bani Israel, anak cucu Israel. Nah, agama Yahudi itu pada abad ke-6 Masehi sudah berkembang menjadi agama yang sekedar agama etnik begitu. Isinya adalah ritual-ritual dan tradisi-tradisi yang kosong dari esensi keberagamaan, yakni penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pesan-pesan untuk membuat kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Yahudi dulu pernah leading di kalangan bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa Bani Israel ini diangkat lebih mulia daripada bangsa-bangsa lain dahulunya di dunia. Kenapa? Karena mereka memiliki satu hal yang merupakan esensi dari kehidupan seorang manusia. Apa itu? Akidah. Nah, mereka memegang akidah yang mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikatkan Allah dengan yang lain-lain, dan mereka diajari oleh banyak nabi-nabi yang muncul dari kalangan mereka sendiri. Nah, tapi ada infiltrasi yang masuk ke dalam agama ini. Jadi agama itu rusak, teorinya ada kurang lebih 3 hal yang membuatnya rusak. Yang pertama sekali adalah inhiraful ghalin, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlebih-lebihan, lebay dalam beragama itu. Yang kedua adalah
takwilul jahilin, penafsiran-penafsiran atau pemaknaan cara keberagamaan atau doktrin keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas intelektual dan tidak punya kompetensi untuk itu, orang-orang yang disebut jahilin, orang-orang bodoh. Nah, ketika orang bodoh berpendapat, pendapatnya itu pasti salah, dan kalau pendapat itu salah akan menghasilkan amal-amal yang salah juga. Jadi ini mengakibatkan kerusakan pada ilmu, fasad fil i'tiqad, kerusakan pada keyakinan. Yang ketiga adalah elemen-elemen eksternal yang masuk dan dalam tanda kutip yang meracuni agama itu dan mengubah bentuknya, dia mewarnai agama ini. Ini yang disebut sebagai intihadul mubtilin. Nah, dalam agama apa saja ini masuk, termasuk dalam agama Islam saat ini. Tapi sebagai agama akhir zaman, Allah terus menjaga agama ini dan terus memilih orang-orang yang akan membela agama ini dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Nah, orang Yahudi itu pada saat itu sudah masuk ke dalam keyakinan-keyakinan keberhalaan gitu. Kalau kita lihat dalam Jewish Encyclopedia itu kita bisa paham bahwa dikatakan kemurkaan dan kebencian para nabi Bani Israel itu ya terhadap penyembahan berhala itu menunjukkan bahwa memang penyembahan berhala dan dewa-dewa itu sudah masuk secara diam-diam ke dalam jiwa bangsa Israel. Nah, nabi-nabi itu kan dulu mengecam keberhalaan, dan sesuatu yang dikecam itu pasti suatu hal yang eksis. Nah, dan keberhalaan dalam tradisi Yahudi ini tidak tercerabut secara total sampai nanti era kembalinya mereka dari imigrasi dan pembuangan di Babylon. Mereka sudah mencampur agamanya dengan banyak sekali khurafat, tahayul, dan kesyirikan. Lebih dari itu, kitab Talmud Babylon yang itu sudah men-take over posisi Taurat. Jadi Taurat itu tidak diindahkan lagi, tapi Talmud menjadi rujukan utama, disucikan melampaui Taurat dan disimpan bergiliran di kalangan mereka itu. Nah, Talmud ini sendiri mungkin pada kesempatan lain bisa kita bahas, banyak mengandung hal-hal yang sulit dicerna oleh akal, hal-hal irasional yang tidak logik, hal-hal yang mengandung pembangkangan kepada Tuhan, penyia-nyiaan kebenaran, bahkan ini ada permainan-permainan agama dan logika di dalamnya yang itu menunjukkan kemerosotan intelektual dan juga kerusakan rasa keberagamaan yang dialami oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Jadi Yahudi tidak lebih pada saat itu sebagai agama etnik, meskipun mereka masih tahu tentang hal-hal perkabaran yang diberikan dari zaman dahulu. Nah, nanti pada kelahiran Nabi akan kita lihat itu bagaimana para orang-orang Yahudi ini disifatkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenali Nabi Muhammad itu seperti mengenali anak kandungnya sendiri, karena mereka dapat kabar tentang itu. Yang kedua itu agama Masehi atau Christianity. Agama ini juga dominan penyimpangan itu karena penafsiran-penafsiran orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya. Oleh sebab itulah kita mengenali karakter-karakter ini dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk berlindung dari model-model keberagamaan seperti ini. Kita diperintahkan tiap hari baca surah Fatihah dalam sholat kita, dan dalam surah Fatihah itu ada doa ihdinas siratal mustaqim, ya Tuhan tunjukilah kami ini kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat hidayah, nikmat kelurusan sampai akhir hayat. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, ghairil maghdubi alaihim. Siapa itu? Orang yang menyelewengkan agama dari kalangan Yahudi. Waladdallin, bukan orang yang sesat. Yakni siapa? Orang-orang dari kaum Nasrani yang mereka beragama itu tidak dengan kejelasan ilmu, tapi mengandalkan asumsi-asumsi dan spekulasi. Nah, ajaran-ajaran tauhid yang sebenarnya sederhana itu jadi tersembunyi itu di balik penafsiran-penafsiran karena bercampurnya tafsiran-tafsiran dengan ajaran yang esensi. Nah, lalu entah bagaimana caranya Trinitas kemudian mengambil tempat di tengah-tengah agama Kristen, terutama sekali setelah Konsili Nikea. Nah, tahun 300-an Masehi, 324 Masehi.
bahwa keesaan Tuhan kemudian digugat dan digantikan dengan Trinitas yang sulit dijelaskan bahwa Trinitas itu juga adalah keesaannya, bahwa Tuhan itu terdiri dari 3 oknum, Bapa, Anak, dan Ibu, lalu kemudian diganti peran Ibu ini oleh Roh Kudus. Nah, ajaran ini kemudian berpadu pula dengan ajaran-ajaran Romawi, lalu keberhalaan Romawi ini, kepercayaan kepada dewa-dewa ini saling mempengaruhi dengan ajaran Kristen yang akhirnya berujung pada terbitnya ajaran baru dari Masihiyah yang berkembang hingga saat ini. Keberhalaan kalau di dalam Yahudi tadi mungkin lebih material sifatnya dengan mereka memiliki berhalanya sendiri, tapi di dalam agama Nasrani keberhalaan itu tidak dalam bentuk patung semata-mata, tapi keberhalaan itu ditempatkan pada diri martir, para diri orang-orang yang sudah berkorban bagi agamanya, pahlawan-pahlawan yang mereka sebut sebagai santo, orang-orang suci. Dan orang-orang suci ini kemudian dianggap adalah penghubung antara Tuhan dengan manusia, lalu disematkan juga sifat-sifat ketuhanan itu kepada diri mereka. Ya. Hari-hari raya berganti, esensinya adalah hari raya dewa-dewa, tapi kemudian kulitnya dilapisi dengan nama yang seolah-olah itu adalah ajaran Nasrani. Misalnya konversi dari hari dewa matahari kepada hari kelahiran Isa atau hari Natal. Dan ini terjadi terus-menerus. Nah, ini disitir di dalam Al-Quran. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Dan mereka telah menjadikan Tuhan-Tuhan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dari rahib-rahib mereka, orang-orang alim mereka, para orang-orang suci mereka, dan juga Isa putra Maryam, Nabi Isa juga dijadikan Tuhan gitu, diangkat sebagai Tuhan. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah. Padahal mereka itu tidak disuruh kecuali beribadah kepada Tuhan yang satu saja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa adalah nabi, rasul yang mulia. Nah, di samping agama ini ada lagi agama Majusi yang berkembang di daerah Persia atau daerah Iran sekarang. Agama Majusi ini sejak lama memang sudah menyembah unsur-unsur alam, utamanya sekali api. Nah, dulunya sih banyak elemen, tapi lama-kelamaan api menjadi sembahan utamanya. Oleh karena itu mereka bikin tuh kuil-kuil api, rumah-rumah api, bahkan di dalam rumah-rumah mereka sendiri juga ada tempat-tempat pemujaan khusus. Nah, tapi itu cuma ritual yang tidak nyambung dengan kehidupan hari-hari mereka. Jadi dalam kehidupan keseharian, moral dan kebaikan itu tidak ditekankan. Jadi orang yang religius tidak berarti baik. Orang yang menganut agama belum berarti agama itu punya jejak atau asar dalam kehidupannya. Apa yang dilakukan? Misalnya ditulis oleh Profesor Arthur Christensen yang menulis tentang bagaimana sejarah Iran pada masa raja-raja Sasanik itu. Digambarkan pada saat itu pemimpin-pemimpin agama mereka itu menyembah matahari itu sampai 4 kali sehari. Ada lagi ritual penyembahan terhadap bulan, ada lagi ritual penyembahan api dan penyembahan air. Ada doa-doanya sendiri tuh. Dan api itu harus dijaga jangan sampai padam, api itu jangan dicampur dengan air, dan mereka ini juga menganut dualisme dalam ketuhanannya yang meyakini bahwa ada Tuhan baik dan Tuhan jahat gitu. Tuhan baik atau Tuhan kebaikannya itu dilambangkan sebagai Tuhan api, disebut sebagai Ahura Mazda atau kadang disebut juga dengan istilah Yazdan. Sedangkan Tuhan yang kedua adalah Tuhan buruk sebagai lawan dari Tuhan baik tadi, Tuhan kegelapan, Tuhan kejahatan, namanya Ahriman. Nah, manusia itu berada di tengah pertempuran kedua Tuhan ini. Nah, pada banyak agama dualisme ini terjadi. Diyakini ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat, ada Tuhan yang pencipta, penjaga, ada Tuhan perusak. Dalam agama Islam, ya ini nggak ada, karena Islam itu agama tauhid. Tuhannya cuma satu dan tidak punya sifat-sifat pengrusakan.
Tuhan adalah Rabb yang menciptakan dan memelihara dan memberikan rezeki terhadap semua makhluk-makhluknya. Adapun setan atau iblis disebut sebagai musuh Tuhan itu karena dia memusuhi Tuhan, bukan berarti dia setara dengan Tuhan, bukan berarti dia adalah kerajaan lain yang kemudian memusuhi dan setara kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi padanan atau lawan tarung oposisi daripada setan-setan ini dan iblis ini adalah para nabi. Allah mengatakan وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. Demikianlah kami jadikan bagi para nabi itu seterunya. Sayatinul insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Yakni setan-setan manusia dan setan-setan jin yang mereka itu saling bekerja sama dan saling membisiki dalam keadaan-keadaan atau perkataan-perkataan yang menipu. Nah, jadi Tuhan ada di atas segalanya. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan iblis itu dan semua bala tentaranya menggoda manusia berbuat jahat ya dengan hikmah tertentu menjadi ujian bagi ketakwaan dan kesolehan umat manusia di dunia. Jadi beda konsepnya. Ada lagi agama Buddha dan Hindu yang berkembang di ranah India. Kita tahu di antara peradaban kuno yang sudah maju dari saat-saat lampau itu adalah India. Dan di India itu berkembang agama Buddha dan juga agama Hindu. Agama Buddha itu sudah menjadi keberhalaan yang total begitu. Kenapa? Karena isinya itu adalah penyembahan kepada patung-patung sampai-sampai dalam bahasa Persia dan pecahan-pecahan bahasanya, misalnya bahasa Urdu, penyebutan kata patung itu adalah dengan kata Bud. Itu selafaz dengan senada dengan kata Buddha itu tadi. Nah, ada eliminasi ketuhanan di situ, lalu kemudian mengalihkan Tuhan kepada Buddha sebagai Tuhan yang paling agung, lalu kemudian disandingkan dengan Tuhan-Tuhan lainnya seperti Bodhisattva. Dan pada aliran itu berkembang berhalaisme itu yang kita kenal dengan ajaran Mahayana. Nah, jadi konsepsinya tentang Tuhan, tentang penciptaan semesta, tentang tujuan kehidupan manusia menjadi lebih samar. Begitu pula agama Hindu juga sama. Dia terus memproduksi Tuhan-Tuhan baru. Nah, jadi disebutkan misalnya oleh Mali dalam buku tahun lama, itu buku tahun 1935 terbitnya. Judulnya Popular Hinduism, The Religion of the Masses. Hinduisme populer, ya agama massa gitu, agama rakyat. Dikatakan di situ bahwa proses penciptaan dewa-dewa itu nggak kunjung selesai sampai bilangan tertentu, jadi nggak ada titik habisnya. Dewa-dewa kecil sepanjang periode sejarah itu terus bertambah sampai institusi ketuhanan itu padat dewa begitu. Tuhannya terlalu banyak dan jumlah-jumlahnya itu menjadi sangat tidak mungkin untuk disembahi satu persatu lagi. Nah, dikatakan di situ bahwa dewa-dewa India kuno kalau dicampur lagi dengan dewa-dewa agama Hindu, jumlahnya pada abad ke-6 Masehi itu sudah mencapai 330 juta berhala. Banyak sekali. Nah, kita lihat masyarakat Arab bagaimana pula. Masyarakat Arab itu sebagai keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam itu masih memegang ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, tapi lagi-lagi dengan modifikasi yang parah itu. Ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim itu ada, tapi tambahan-tambahannya dan termasuk keberhalaan juga amat banyak. Ada di sisi Ka'bah pada saat itu misalnya, itu berhala-berhala yang ditempatkan di sana aja ada 360-an berhala. Nah, kita bisa lihat ini dalam hadis-hadis riwayat Imam Bukhari dan dalam riwayat Imam Muslim dan Tirmizi tentang bagaimana ini berhala-berhala yang diletakkan di sekeliling Ka'bah dan digantung di Ka'bah. Manusia menyembah patung. Tiap suku punya berhala sendiri. Di tiap pelosok desa dan kotanya ada bahkan tiap-tiap rumah. Mereka yakin bahwa Tuhan-Tuhan itu ada jenisnya, ada Tuhan dari kalangan jin, ada dari kalangan malaikat, ada dari kalangan bintang, ada dari segmen Tuhan yang merupakan bintang-bintang di langit. Nah, mereka juga yakin bahwa malaikat itu adalah
putri-putrinya Tuhan. Jadi malaikat itu disebutkan berkelamin perempuan begitu. Dan jin itu adalah mitra dari Tuhan, dan kemudian mereka juga punya kuasa dan pengaruh di muka bumi ini, dan seterusnya. Banyak sekali ajaran yang sudah jauh sebenarnya dari ajaran Nabi Ibrahim. Kendati sisa ajaran Nabi Ibrahim itu ada orang-orang yang tidak masuk ke dalam sistem penyembahan kepada berhala itu. Nah, inilah kira-kira corak keagamaan pada saat itu. Jadi memang kalau kita ingin katakan abad ke-6 Masehi itu merupakan satu titik nadir bagi kehidupan keagamaan manusia di muka bumi. Dan pada saat tergelap itulah Allah mentakdirkan lahirnya Nabi akhir zaman, membawa risalah yang terakhir, membawa kitab yang terakhir yang diturunkan, membawa Islam, membawa Al-Quran untuk menjadi penerang bagi kegulitaan yang ada itu, untuk menjadi petunjuk jalan di tengah kegelapan yang ada itu, untuk menjadi kasih sayang dan cinta bagi semesta, menjadi rahmatan lil alamin. Itu dulu, mudah-mudahan kita bisa sambung lagi esok hari. Yang sedikit ini semoga ada manfaatnya, dan semoga Allah tambahkan ilmu kita, pemahaman kita, kecintaan kita juga kepada Rasul yang mulia, dan nanti kita ditakdirkan berjumpa dengan beliau, mendapatkan syafaatnya di hari akhir, dan sama-sama bernaung di bawah kasih sayang Tuhan kita yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.